Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Renaldi dan 4 rekan saya yaitu Devin Sontani, Sena Yonata, dan Viandito Herlambang. Sekarang kami akan menjelaskan tentang dampak kondisi iklim dan fisiografis terhadap perkebunan anggur di Italia pada tahun 2020. Di hal yang kami akan bahas pertama yaitu latar belakang. Pertama ada pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanam atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan sebagainya. Terus yang kedua ada Italia dan perkebunannya. Kebijakan pertanian yang digunakan Italia adalah fasisme oleh Benito Mussolini setelah pertempuran gandum dan invasi. Terus yang ketiga ada kondisi geografis yang terletak di jantung Laut Mediterania dan dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Italia terletak antara 35 derajat LU dan 47 derajat LU dan 6 derajat BT dan 19 derajat BT. Terus yang selanjutnya ada iklim Italia. Iklim secara umum adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun. Iklim di Italia sangat beragam. Ini dipengaruhi oleh bentuk semenanjung yang besar dan membujur, dan sebagian besarnya bergunung-gunung. Di sebagian besar pedalaman utara dan tengah, iklim rentang dari subtropis basah sampai kontinental basah dan iklim lautan. Kondisi di wilayah pesisir semenanjung dia sangat berbeda dibandingkan dataran tinggi dan lembah di pedalaman, khususnya pada musim dingin, ketika dataran tinggi cenderung lebih dingin, lembab, dan seringkali bersalju. Kawasan pesisir memiliki musim dingin yang sedang dan musim panas yang umumnya hangat dan kering, meskipun lembah-lembah di dataran rendah bisa mencakup cukup terik pada musim panas. Terus yang terakhir ada kekeringan Italia. Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Masalah yang dialami petani di Italia pada tahun 2020 ini adalah kekeringan. Nah, setelah latar belakang kami akan membahas yang kedua yaitu rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah bagaimana faktor klimatik dan geografis berdampak pada kekeringan di Italia. Yang kedua, bagaimana fisiografis berdampak pada produksi anggur di Italia. Dan ketiga, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penurunan anggur di Italia tahun 2020. Setelah itu kami akan membahas tujuan atau yang ketiga, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimanakah faktor klimatik dan fisiografis berdampak pada kekeringan di Italia. Mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produktivitas anggur di Italia pada tahun 2020, serta yang terakhir mengetahui bagaimana fisiografis berdampak pada produksi anggur di Italia. Nah, jadi saya akan menjelaskan teori landasan dari kelompok saya. Kelompok saya tuh mengambil teori pertanian atau perkebunan dari Arte Moser. Yang pertama tuh ada definisi pertanian. Arte Moser mengartikan bahwa pertanian merupakan sejenis proses produksi khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Nah, kegiatan-kegiatan dalam usaha tani itu mereka akan menjadi suatu bagian penting seperti adanya biaya dan penerimaan. Di dalam pertanian juga tumbuhan tuh menjadi pabrik utama atau pabrik primernya, karena tumbuhan kan nanti akan menyerap gas karbon dioksida, air, dan zat hara dan mengubah itu semua dengan sinar matahari menjadi buah-buahan, biji-bijian, dan juga minyak yang dikonsumsi oleh manusia. Makanya mereka disebut sebagai pabrik utama atau pabrik primernya. Tumbuhan juga mereka tuh cepat banget berevolusinya karena adanya perbedaan penyinaran, perbedaan suhu, jumlah air, dan juga kelembapan yang menyebabkan mereka cepat berevolusi atau berubah. Nah, karena pertanian tuh butuh datar yang bidang. Kalau misalnya pertanian rakyat atau usaha keluarga ini tuh mereka lebih kayak ke sawah dan pekarangan atau kandang. Dan mereka juga biasa dalam setahun tuh hanya menanam satu macam saja, atau enggak mereka cuma nanam hal-hal yang dilandasi oleh kebutuhan sehari-hari. Tetapi pertanian rakyat ternyata ada juga yang menanam untuk usaha dagang. Mereka tuh kayak nanamnya tuh berdasarkan iklim dan juga adanya modal dan tujuan. Mereka tuh disebut usaha tani. Usaha tani ini tuh digunakan juga sebagai istilah lawan dari farm dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan definisi usaha tani yang tadi saya sudah sebutkan.
A.T. Moser mendefinisikan farm sebagai suatu tempat atau lahan di permukaan bumi yang dimana dijadikan tempat pertanian yang diselenggarakan oleh seorang petani tertentu yang bisa saja menjadi pemilik atau manajer yang digaji. Sedangkan usaha tani itu adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu, seperti pembangunan-pembangunan yang ada di atas tanah tersebut, atau air, sinar matahari, pokoknya yang ada di atas tanah tersebut yang membantu untuk proses produksi dari hasil pertanian tersebut. Nah, usaha pertanian itu bisa sebagai bercocok tanam ataupun peternakan, dan di setiap usaha tani itu tuh memiliki ciri-ciri yang menonjol, khususnya di pertanian dalam pangan. Mereka tuh ciri khas yang menonjolnya tuh seperti adanya irigasi atau jaringan irigasi. Sedangkan ciri-ciri umumnya tuh adanya lahan yang tergenang air, adanya dataran tinggi dengan suhu yang sangat rendah, kondisi iklim yang basah atau kering. Kali ini kita akan membahas lokasi, waktu, populasi, daerah sampel, metode, dan juga teknik pengumpulan data. Kelompok kita memakai lokasi itu di Italia dengan durasinya Agustus sampai November 2020. Di sini populasinya itu seluruh kebun anggur di Italia dan seluruh petani. Daerah sampel yang kita gunakan adalah ada dua, Veneto dan Sicilia. Veneto itu terletak di timur laut Italia, sedangkan Sicilia itu terletak di selatan atau barat daya Italia. Metode yang kita gunakan adalah kualitatif dan metode studi pustaka. Kualitatif itu berupa deskriptif dan analisis, sedangkan yang studi pustaka itu pengumpulan data dari kualitatif. Teknik pengumpulan data yang kita gunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi. Dari segi geografis, kita membahas 3, hidrologi, topologi, dan morfologi. Hidrologi itu ilmu yang mempelajari masalah siklus air, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang bisa dianalisis untuk mengetahui kaitan hidrologi dengan kehidupan sekitar. Morfologi, dengan morfologi kita mengetahui bagaimana atau apa yang cocok untuk tanaman hidup di situ, serta berkaitan dengan bentuk lahan karena dua-duanya memiliki hubungan. Yang terakhir, topologi, mengetahui karakter wilayah dengan 3 pembagian, yaitu letak, luas, dan bentuk. Ketiga ini sangat berfungsi untuk mengetahui keadaan geografi dengan baik sehingga tidak akan terjadi masalah dalam penumbuhan anggur di daerah sampel. Sekarang saya akan membahas rumusan masalah nomor 2, yaitu mengetahui bagaimana fisiografis berdampak pada produksi anggur di Italia. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang fisiografis pengaruhnya terhadap produksi anggur di Italia, kita harus mengetahui kriteria apa saja atau syarat apa saja yang meliputi bagaimana kualitas anggur di Italia itu bisa bertumbuh gitu. Jadi ada beberapa syarat utama atau kriteria utama supaya anggur itu bisa bertumbuh dengan baik. Syarat-syaratnya adalah berada di ketinggian 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Lalu curah hujannya rata-ratanya sekitar 800 mm. Kelembapan udaranya sekitar 75 sampai 80%, dan suhu udara rata-ratanya tuh 10% sampai 35%. Nah, semua ini nih yang tadi saya sudah sebutkan tuh termasuk dalam fisiografis, seperti presipitasi curah hujan, kelembapan udara, ketinggian lahan, berada di mana, dan suhu udara, itu semua termasuk dalam fisiografis. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini, ini tuh ada rata-rata suhu kota-kota di Italia. Ini ada banyak, ini semua adalah penghasil anggur di Italia, tapi sampel yang kita ambil adalah kota Sicilia dan kota Veneto. Nah, pertama dari suhu di Veneto ini, suhu rata-rata itu ada 12%, Sicilia adalah 15,5%. Dimana sebelumnya kita mengetahui bahwa syarat utama berdirinya atau bertumbuhnya anggur itu adalah 10 sampai 35 derajat Celcius. Jadi 12 dan 15,5 ini masih termasuk dalam syarat untuk berdirinya anggur dengan baik. Lalu rata-rata ketinggian wilayah lahan tersebut.
Veneto ada 280 meter, sedangkan Sicilia 320 meter. Dimana kita mengetahui sebelumnya bagaimana berdirinya atau bertumbuhnya anggur itu adalah 300 sampai 800 meter. Lalu curah hujan di kota Veneto 803, sedangkan di Sicilia adalah 547. Sedangkan curah hujan yang dibutuhkan untuk berdirinya atau bertumbuhnya tanaman anggur adalah 800 meter. Lalu kelembapan udaranya di Veneto adalah 76%, sedangkan Sicilia 70%. Dimana kita mengetahui kelembapan udara yang seharusnya dibutuhkan oleh anggur itu adalah 75% sampai 80%. Nah, kualitas anggurnya pun berbeda. Kualitas anggur di Italia dibagi menjadi banyak. Ada DOC, ada DOCG dan lain-lain. Tapi lebih difokuskan ke DOC dan DOCG ini. Jadi DOC ini adalah peraturan atau standar kualitas. Jadi di Italia tuh ada memiliki standarnya disebut DOC dan DOCG. Di Veneto DOC dan DOCG-nya lebih banyak di kota Sicilia. Jadi bisa disimpulkan dari suhu, dari segala macam, memang Veneto lebih baik dari Sicilia. Sicilia tuh jauh di bawah Veneto dari curah hujannya, dari tingginya, dari kelembabannya pun tidak sesuai dengan kriteria berdirinya anggur. Sedangkan Veneto lebih difokuskan untuk berdirinya anggur karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk berdirinya atau bertumbuhnya anggur itu sangat pas dengan kota Veneto. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan kualitas anggur yang baik atau yang sangat bagus diperlukan syarat-syarat dari lahan itu yang bagus. Sedangkan jika syarat di kota tersebut atau di wilayah tersebutnya kurang bagus, maka akan mendapatkan kualitas yang kurang bagus juga. Bisa disimpulkan dari kota Veneto dan Sicilia ini. Veneto ini kan memiliki syarat-syarat yang sangat pas untuk berdirinya anggur. Jadi memiliki DOC dan DOCG yang sangat banyak. Sedangkan di Sicilia ini ada beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan syarat berdirinya anggur. Jadi DOC dan DOCG-nya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kota Veneto ini. Seperti itu. Rumusan masalah yang ketiga yaitu mengapa tahun 2020 ini pertanian anggur di Italia menurun. Jadi kita bisa lihat di gambar ini atau di slide ini. Di sini merupakan presentasi curah hujan di Italia tahun 2019 dan 2020. Bisa dilihat di tahun 2020 ini lebih kering daripada di Italia tahun 2019. Bisa dilihat dari yang sini dan dari yang sini. Ini yang di bawah sini merupakan Sicilia. Nah, di Sicilia ini lebih kering daripada di Sicilia tahun 2019 ini. Jadi yang 2020 ini lebih kering daripada 2019. Jadi kualitas anggurnya juga akan lebih menurun. Lalu semakin banyak topologi yang menyempit. Maksudnya lahan yang digunakan yang awalnya misalnya 5.000 hektar berkurang jadi 2.500 hektar. Seperti itu. Bisa lihat di sini. Di yang kiri adalah yang lama, sedangkan di yang kanan adalah yang baru. Yang kiri ini bisa dilihat di Sicilia saja ada beberapa yang berkurang, seperti adanya di sini berkurang dan juga di yang bawah sini berkurang, di warna biru bawah sini. Nah, kesimpulannya ada beberapa faktor yang dapat berdampak pada perkebunan anggur di Italia seperti klimatik serta fisiografis. Juga iklim bisa mempengaruhi kekeringan yang ada di Italia. Curah hujan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertanian atau perkebunan anggur di Italia. Lalu Italia adalah tempat yang strategis dan sangat sesuai dengan syarat untuk tumbuhnya buah anggur. Kebanyakan dari perkebunan anggur berada di pesisir karena anggur tumbuh di sekitar pesisir pantai. Sekian dari saya dan teman-teman saya, terima kasih.